Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi ada kendala teknis yang kebetulan di sini cuacanya sangat unpredictable ya, Mas Nova ya. Karena siang ini kebetulan hujan sangat deras, mungkin itu sebabnya sedikit agak ngeles gitu. Mungkin agak eh, itu menyebabkan apa terjadi gangguan teknis yang sedikit agak lama. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Eh, Mungkin untuk tadi saya sudah sampaikan untuk yang definisi manajemen project. Nanti Bapak Ibu bisa juga untuk download materinya sudah saya berikan juga ke Mas Nova. Jadi di sini sudah kurang lebih bergabung berapa? Oke, kurang lebih sekitar 14 yang siang hari ini bergabung untuk berbagi. Saya akan berbagi saja, saya tidak akan mengajari Bapak Ibu karena saya yakin ilmu dari Bapak Ibu sudah cukup advance dari saya. Di sini saya akan hanya berbagi saja. Jadi kalau tadi saya sudah menyampaikan terkait definisi manajemen project. Selanjutnya adalah ada 9 area yang Bapak Ibu nanti juga perlu untuk membaca lebih lanjut mungkin ya, terkait apa saja yang ketika kita akan masuk di suatu proyek supaya proyek itu sukses, apa saja yang harus, area mana yang harus kita perhatikan terkait ruang lingkup pekerjaannya, terkait dengan waktunya, biaya, kemudian dari kualitas apa hasil yang produk-produk yang akan Bapak Ibu hasilkan, terkait dengan human resource-nya, kebutuhannya, dan tapi jangan lupa juga kita juga akan bicarakan mengenai risk management yang perlu Bapak Ibu nanti aware di sini. Kemudian dalam mengelola suatu proyek, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa proyek itu bukan hanya melulu ketika kita mendapatkan suatu kegiatan dari entah itu dari pemerintah maupun itu dari donor ataupun dari proyek Bapak Ibu yang dari hibah seperti itu dari universitas masing-masing. Tetapi manajemen project di sini mulai dari hal yang simple seperti Bapak Ibu mau mengikuti sesi pada siang hari ini itu sudah termasuk misalnya proses dari manajemen project itu sendiri. Yang pertama dari inisiasi saya bangun pagi, saya akan mengikuti sesi berbagi pengalaman terkait mengelola project di sini. Kemudian itu dari sisi inisiasi, nanti dari sisi planning ya saya nanti akan belajar tentang apa, atau misalnya nanti Bapak Ibu misalnya sampai membuka laptop itu sudah proses dari perencanaannya sendiri. Kemudian sekarang proses yang implementasi kegiatan, yaitu Bapak Ibu sedang mendengarkan saya berbicara di depan webinar ya Mas Nova ya. Terus kemudian nanti pada saat terminasi itu adalah closing dari suatu kegiatan. Jadi artinya manajemen project itu bisa, sebenarnya Bapak Ibu sehari-hari sudah melaksanakan manajemen project. Contoh kecil membuat kopi pun juga itu pun sudah manajemen project. Mulai dari ambil gelas, kemudian menuangkan kopi ke dalam gelas, gulanya, kemudian mengambil airnya, atau ketika airnya habis, saya harus beli dulu air di tetangga sebelah misalnya, itu pun juga sudah dalam proses manajemen project. Sampai dengan kopi itu selesai disajikan gitu. Itu adalah manajemen project. Di sini saya mungkin di slide Bapak Ibu ya, komputer Bapak Ibu sekarang ada proses manajemen project itu sendiri, mulai dari tahap inisiasi, mulai dari tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan, sampai dengan terminasi proyek. Tapi jangan dilupakan bahwa ada satu proses yang Bapak Ibu perlu misalnya disampaikan di sini, ada terkait dengan kontrol atau monitoring dari mulai dari inisiasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan terminasi, itu tetap ada proses kontrol yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian kalau menurut misalnya project management body of knowledge bahwa ada 3 faktor utama atau triple constraint kendala yang ketika terkait dengan waktu, nanti itu juga biayanya bisa bengkak, misalnya terkait dengan alokasi cakupan, itu juga akan sumber daya juga akan bengkak. Nah ini yang 3 hal ini terkait dengan cakupan, biaya, dan waktu ini juga merupakan kendala yang tidak boleh dilepas begitu saja. Kemudian
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada proses terkait kegiatan, suatu kegiatan yang Bapak Ibu juga mulai dari mulai inisiasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kemudian menyelesaikan kegiatan, dan di sini saya highlight terkait dengan monitoring kegiatan supaya nanti Bapak Ibu tidak lupa atau meninggalkan bahwa ada satu poin yang memang tetap harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian pada saat fase inisiasi, apabila ada yang ditanyakan nanti mohon saya untuk dipotong, nggak apa-apa. Ya, jadi kita di sini mungkin bisa berdialog dua arah ya, Mas Nova ya. Jadi dalam proses tahap yang pertama, inisiasi, ini mungkin bisa diterapkan bagi program Bapak Ibu yang saat ini sedang menjalani program pra-doktor. Artinya program fase 1 inisiasi ini bisa dari mulai mencari informasi yang kegiatan yang relevan. Seperti kemarin ada beberapa kegiatan yang mungkin sudah sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, seperti Pak Rosi ya, terkait dengan systemic review misalnya, kemudian ada Bu Rina terkait dengan bagaimana mencari referensi, nanti mungkin ada beberapa narasumber lain yang mungkin itu adalah bahan awal ketika Bapak Ibu akan menyusun suatu proposal, begitu ya. Kemudian nanti juga kalau di sini, kalau dalam proses proyek itu setelah proposal dikirimkan bisa terjadi itu diterima atau ditolak. Itu juga termasuk dalam ketika nanti misalnya proposal Bapak Ibu diterima, berarti ya Bapak Ibu akan lanjut ke fase yang kedua. Tetapi begitu misalnya proposal ditolak, berarti Bapak Ibu perlu mereview kembali proposal yang Bapak Ibu sampaikan. Di sini juga termasuk nanti bagaimana Bapak Ibu memilih tim yang akan terlibat, karena pastinya ketika Bapak Ibu akan melakukan penelitian ya, mungkin tidak bisa sendirian, mungkin ada tim yang akan membantu. Itu pun juga perlu diinisiasi mulai dari saat ini. Kemudian juga terkait dengan penelitian apa yang akan dilakukan, tentunya juga terkait mungkin berapa lama fase nanti Bapak Ibu akan melakukan suatu penelitian itu sendiri, karena S3 kan biasanya agak lama ya. Nah, supaya nanti Bapak Ibu itu bisa menyelesaikan programnya dengan tepat waktu, maka perlu direncanakan mulai dari saat ini, begitu. Kemarin pesannya Prof. Laksono seperti itu. Jadi saya di sini hanya membantu untuk menyampaikan kembali saya terkait dengan program yang akan Bapak Ibu laksanakan dalam mungkin beberapa tahun ke depan ya, kurang lebih programnya sekitar 3 tahun ya, 3 sampai gitu. Jadi di sini nanti mungkin Bapak Ibu perlu merencanakan kembali saya akan selesai dalam waktu berapa lama gitu. Oh, kemarin pesan dari Dr. Rosi 2 tahun katanya, mungkin ini suatu challenge ya, suatu challenge bagi Bapak Ibu. Kalau misalnya 2 tahun bisa selesai, nanti minta hadiah ke Pak Rosi ya. Jadi itu untuk fase yang pertama. Kemudian untuk fase yang kedua, di sini terkait dengan perencanaan. Kalau tadi disampaikan ketika proposal Bapak Ibu sudah diterima, mungkin nanti juga ini adalah yang saya sampaikan di sini sekali lagi terkait dengan proses suatu kegiatan ya. Ketika proposal itu diterima, maka secara agreement bahwa kontrak kerjasama akan ditandatangani, makanya dan kita juga mempelajari apa saja yang perlu disampaikan, kemudian klausul-klausul yang ada di dalam kontrak juga perlu dipelajari, kemudian waktu pelaksanaan jangka waktunya berapa lama. Ini juga sepertinya akan mirip dengan program Bapak Ibu yang pra-doktor saat ini, bahwa ketika Bapak Ibu memulai untuk masuk ke dalam program S3, sepertinya nanti akan ada proses inisiasi awal yang memang nanti kita akan sampai ke contoh di Project Libre ya Mas ya, untuk bagaimana Bapak Ibu bisa membuat perencanaan yang lebih detail. Artinya saya akan membantu di sini supaya nanti Bapak Ibu bisa bisa menyelesaikan programnya tepat waktu, seperti itu. Ya kalaupun meleset-meleset mungkin mohon dimaafkan ya Mas ya. Seperti itu. Jadi ketika nanti kita sudah dalam proses perencanaan,
apa saja kebutuhannya itu harus diidentifikasi dari awal, termasuk penjadwalan, termasuk sumber daya, termasuk nah yang paling penting nih biasanya nih terkait dengan anggaran. Karena kan biasanya ada yang disupport, ada juga harus mencari mandiri seperti itu. Jadi mungkin ini yang perlu diidentifikasi mulai dari saat ini. Kemudian setelah perencanaannya selesai, maka Bapak Ibu akan masuki fase yang ketiga, yaitu melaksanakan kegiatan. Nah, di sini kalau misalnya melaksanakan kegiatan berarti melaksanakan pekerjaan atau program yang Bapak Ibu sekarang akan jalankan. Itu mulai dari mengikuti rencana pengendalian, kemudian sampai dengan ini juga bisa untuk memeriksa kemajuan suatu kegiatan. Juga apabila nanti kalau misalnya ternyata program yang Bapak Ibu akan laksanakan ini atau yang sedang dilaksanakan agak melenceng, itu bisa dikembalikan lagi ke istilahnya rencana proyek yang semula dengan melakukan pembaharuan yang diperlukan, karena biasanya ada beberapa bimbingan yang mungkin saya bolak-balik gitu ya, mungkin nanti ke depannya kemudian perlu ada koreksi, perlu ada istilahnya beberapa penjadwalan, maka perlu dikoreksi ulang oleh Bapak Ibu seperti itu apabila ada masukan-masukan dari para pembimbing ya. Kemudian setelah fase 3 dalam melaksanakan kegiatan itu nanti selesai, biasanya itu masuk dalam proses terminasi kegiatan atau Bapak Ibu selesai menjalankan program doktornya. Tetapi jangan lupa bahwa Bapak Ibu dalam masa proses inisiasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan terminasi tetap harus ada yang namanya monitoring kegiatan. Monitoring ini bisa dilihat dari sisi biayanya, kemudian status kegiatan Bapak Ibu sudah sampai sejauh mana, kemudian juga misalnya apabila tadi seperti yang saya sampaikan, aduh ini nggak pas nih gitu, atau keluar dari jalur program Bapak Ibu, harus dikembalikan lagi sesuai dengan jalurnya. Kemudian Bapak Ibu mencoba menulis ulang apa yang misalnya yang keluar jalur tadi, itu yang misalnya monitoring ini bisa dilakukan secara terus-menerus selama Bapak Ibu mengikuti program doktor nantinya. Seperti itu. Kemudian untuk fase yang kelima, di sini terkait dengan terminasi kegiatan, maka sebisa mungkin kita menyelesaikan kegiatan ini tepat waktu, tetapi kalaupun ada yang meleset karena nanti terkait dengan waktu, maka secara otomatis akan terkait dengan biayanya jadi bengkak, kemudian atau kalaupun skop pekerjaannya itu ternyata atau skop dari program Bapak Ibu melebar, itu juga akan menjadi kendala tersendiri dari sisi waktu, dari sisi biaya juga seperti itu. Jadi sebisa mungkin dari awal nanti kita bisa mempersiapkan atau Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan lebih detail, merencanakan segala sesuatunya agar bisa menyelesaikan program Bapak Ibu bisa tepat waktu seperti itu. Kemudian kalau dari tadi seperti dari awal saya sampaikan bahwa banyak sekali atribut dalam proyek atau dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan Bapak Ibu, yang jelas adalah mengandung tujuan yang unik. Sekarang Bapak Ibu mengikuti program doktor itu sudah sesuatu yang mungkin angan-angan ya buat saya. Tetapi juga misalnya itu cita-cita saya untuk juga masuk di S3 juga, tetapi nanti misalnya itu tadi saya sebutkan bahwa mengandung tujuan yang khusus. Ini juga terkait dengan tugas yang sementara yang Bapak Ibu lakukan, tetapi juga di sini akan membutuhkan banyak sekali resources dari berbagai macam area. Misalnya nanti Bapak Ibu pada saat penelitian membutuhkan perizinan, misalnya ke depannya ya, perizinan, kemudian membutuhkan resource yang lain terkait data, terkait bagaimana entry-nya, bagaimana cleaning-nya dan sebagainya. Jadi itu akan membutuhkan banyak sekali istilahnya area-area yang Bapak Ibu harus lakukan. Kemudian ini yang paling penting Mas Noval, bahwa misalnya
Bapak Ibu di sini menjalankan program pradokter atau nanti menjalankan proses dokter juga istilahnya harus mempunyai sponsor ya. Sponsor tetap boleh, sponsor tidak tetap juga boleh, ataupun juga harus tahu bahwa nanti misalnya atau diminta oleh atasannya untuk menyelesaikan S3. Nah, itu dia. Berarti harus cepat-cepat selesai ya. Kemudian juga dalam proyek ini mengandung ketidakpastian. Nah, itu yang perlu saya di sini saya highlight warna merah karena memang seperti yang saya sampaikan bahwa proyek itu mengandung ketidakpastian, kemudian dari sisi pencarian dana, dari sisi bagaimana cara kita berkomunikasi atau mendapatkan suatu data, kemudian saya yakin proses penelitiannya juga akan cukup memakan banyak dari sisi waktu, dari sisi biaya juga. Mungkin juga orang yang ditemui itu agak sulit. Nah, itu juga misalnya di janjian hari ini ternyata tidak bisa, atau tadi kita udah janjian ya Bapak Ibu ya siang hari ini ternyata tidak bisa connect on time gitu karena ada kesalahan teknis atau karena hujan turun tiba-tiba secara deras gitu. Itu juga mengandung ketidakpastian yang memang harus kita antisipasi mulai dari sekarang. Nah, kemudian mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Belum ada ya. Oke. Sekarang sudah bergabung sekitar 16 misalnya peserta dari program pradokter. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa misalnya Microsoft Project atau Project Libre yang sudah Bapak Ibu download itu hanya sebagai alat bantu, sekali lagi hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mencapai suatu atau dalam mencapai program yang Bapak Ibu sekarang sedang jalani. Artinya kalau memang target saya 3 tahun selesai, ya mudah-mudahan selesai dalam waktu 3 tahun begitu. Tapi karena ini banyak sekali atribut yang akan disampaikan, sehingga langkah yang pertama kemarin itu adalah menginstal Microsoft Project atau Project Libre. Sekarang mudah-mudahan udah pada diinstal semua ya. Semoga sudah diinstal semua. Kalaupun belum, tidak apa-apa karena kita akan misalnya memulai khusus untuk bagaimana menggunakan Microsoft atau Project Libre-nya mungkin minggu depan aja ya Mas ya. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita akan masih ada 2 sesi lagi bertemu dengan saya Sylvie. Jadi saya seperti punya radio di sini. Jadi ini nanti kita atau Bapak Ibu akan lebih detail lagi terkait dengan Project Libre karena sebenarnya Microsoft Project yang karena tipikal di setiap laptop itu berbeda sehingga kemarin kita coba untuk nanti Bapak Ibu bisa download di website yang kemarin sudah ditunjukkan oleh Mas Nova. Di sana ada Project Libre, itu bisa untuk Mac maupun Windows gitu. Tapi kebetulan di laptop saya ini saya baru install untuk yang Project Libre-nya. Tapi saya selama ini menggunakan Microsoft Project dan itu tidak berbeda jauh. Artinya nanti Bapak Ibu juga mungkin Project Libre ini khusus nanti akan saya carikan referensinya bagaimana cara memandu yang mudah gitu. Nanti saya akan carikan. Kemudian ini sebagai gambaran saja mungkin ini kamera on. Oke. Sebagai gambaran mungkin Bapak Ibu bisa karena Microsoft Project dan Project Libre ini adalah tidak berbeda jauh, maka Bapak Ibu bisa nanti kalau misalnya nanti sore sempat jalan-jalan ke buku Gramedia misalnya atau toko buku lainnya, ini di sini ada Microsoft Project Profesional 2007 atau yang sekarang mungkin 2010 sudah keluar juga. Ini judulnya adalah kurang lebih 7 hari Bapak Ibu bisa baca, coba bisa katanya. Seperti bukunya seperti iya. Baca, coba bisa. Jadi mulai dari prediksinya adalah 7 hari Bapak Ibu bisa mahir dalam menggunakan Project Libre atau Microsoft Project. Ini juga adalah satu buku yang memang dipergunakan.
Kemudian di sini saya akan, oke. Oke, baik. Sini ada pertanyaan nih Mas Nova ya. Oke, baik. Berarti nanti berhubung ada salah satu peserta yang kemungkinan kesulitan dalam install Project Libre, jadi nanti mungkin Mas Nova bisa memandu ya, mungkin di uninstall dulu yang di laptop situ, nanti aja supaya nanti Bapak Ibu yang saat ini belum install untuk Project Libre, nanti bisa Mas Nova juga akan berikan sesi khusus di akhir 10 menit akhir ini, boleh ya Mas Nova ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Project Libre ini untuk membantu masalah penjadwalan. Saya di sini menekankan tetap masalah penjadwalan saja, karena untuk masalah biaya atau cost itu saya menyarankan tetap menggunakan Excel. Karena di sana lebih aplikatif dan lebih diketahui nanti biaya per unit cost-nya berapa dan sebagainya. Seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah install Project Libre, jadi nanti di sana akan ada kurang lebih 11 komponen. Tetapi saya memang tidak melihat adanya cost di Project Libre. Jadi di situ saya highlight warna biru, tapi mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Tapi saya tetap menyarankan bahwa untuk biaya itu lebih baik tetap menggunakan Excel, Microsoft Excel, MS, ya Microsoft. Untuk menggunakan Excel saja, seperti itu. Oke, baik. Sepertinya nanti akan ada sesi konsultasi khusus bagaimana cara mendownload jadi mungkin bisa ini Mas Nova, saya bisa sarankan untuk mendemokan saja nanti di laptopnya Mas Nova bagaimana cara mendownload. Nanti Bapak Ibu bisa mencatat sedikit ya bagaimana cara mendownloadnya agar nanti, atau bisa langsung dipraktekkan juga bisa, supaya nanti bisa langsung, nanti minggu depan aja nanti kita bisa langsung coba-coba ya, coba-coba untuk bagaimana melakukan penjadwalan. Tetapi dari kurang lebih 11 komponen dalam Project Libre maupun Microsoft Project, di sini kita akan mengenal yang namanya task, yaitu suatu rangkaian kegiatan, kemudian ada durations, berapa lama kegiatan itu akan dilaksanakan, misalnya 1 hari, atau misalnya saya akan bertemu dengan pembimbing saya dalam 1 bulan, misalnya saya akan bertemu 5 kali atau 4 kali, misalnya seminggu sekali, itu pun bisa Bapak Ibu jadwalkan seperti itu. Kemudian nanti kapan mulai startnya, jadi Bapak Ibu bisa membuat jadwal, saya mau mulai hari ini untuk membuat atau untuk merencanakan selama 3 tahun ke depan. Tentunya itu nanti penjadwalannya akan sangat panjang. Nanti kita akan bagaimana cara mengecilkannya itu juga bisa. Jadi nanti bisa dilihat per bulan, bisa dilihat per tahun. Tetapi memang kalau misalnya dilaksanakan dalam jangka waktu yang agak lama, memang kita harus seperti mengkompres misalnya waktunya gitu. Jadi start finishnya juga harus kita tentukan. Kemudian nanti ada yang namanya predecessor. Di sini keterkaitan pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. Misalnya ketika Bapak Ibu akan melaksanakan suatu penelitian tidak bisa dilaksanakan karena misalnya surat ethical clearance-nya belum keluar, misalnya seperti itu. Sehingga ethical clearance harus keluar dulu, baru nanti penelitian bisa dilaksanakan. Nah, misalnya ethical clearance adalah nomor 1, kemudian penelitian dilaksanakan di nomor 2, maka nomor 2 tidak bisa dilaksanakan kecuali nomor 1 itu sudah selesai. Jadi nanti ada keterkaitan satu sama lain, itu juga bisa dilihat di sana. Jadi ada link-linknya. Kegiatan 2 bisa dilaksanakan ketika kegiatan 1 berakhir, atau ada ketergantungan satu sama lain ketika suatu kegiatan dilaksanakan seperti itu. Kemudian di sana juga kita bisa melihat SDM atau material apa saja yang kita perlukan, terutama si SDM yang kita bisa mencantumkan namanya, nama Bapak Ibu misalnya, pada saat bertemu dengan pembimbing 1,
Misalnya saya mau bertemu dengan Pak Rosi, atau saya mau bertemu dengan Prof. Laksono, atau saya mau bertemu dengan pembimbing yang lainnya, itu nanti bisa dicantumkan nama-nama spesifik yang ada di sana. Seperti itu. Kemudian nanti kita juga bisa melihat bagaimana cara menyajikan hasil pekerjaannya. Itu berupa Gantt chart. Di sana ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu nanti lihat. Kemudian semua yang Bapak Ibu rencanakan itu merupakan baseline atau rencana yang telah ditetapkan sebagai basis dari Bapak Ibu akan melaksanakan suatu studi, misalnya studi program doktor, kemudian berapa lama akan dilaksanakan. Ini adalah kegiatannya A, B, C, D, seperti itu. Nanti kita juga misalnya membuat komponen-komponen besarnya, dan di dalam komponen besar itu masih ada komponen-komponen yang kecil, itu pun nanti bisa kita buat di dalam Project Libre, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan tracking atau peninjauan hasil dari rencana dasar yang Bapak Ibu sudah buat, seperti itu. Kemudian nanti milestone di sini adalah sebagai penanda bahwa pekerjaan atau studi Bapak Ibu nanti sudah selesai dilaksanakan, seperti itu. Kemudian slide yang terakhir sini adalah contoh dari ketika Bapak Ibu akan melaksanakan disertasi S3, mulai dari proses pendidikannya, kemudian mulai dari perkuliahan, penyusunan proposal, ada seminar komplek, perbaikan proposal, ujian komplek, kemudian sampai dengan penelitian di lapangan. Ini tentunya juga membutuhkan breakdown yang saya hanya mengambil beberapa contoh yang mungkin waktu itu saya ambil dari contoh dari brosurnya S3 kalau tidak salah. Kemudian di sini sudah saya breakdown sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak mungkin disertasi S3 dilaksanakan dalam 46 hari. Seperti itu. Ini hanya contoh bagi Bapak Ibu bahwa kegiatannya nanti Bapak Ibu akan menulis dulu kegiatan besarnya di sebelah di tas di sini, kegiatan apa saja, kemudian nanti berapa lama kegiatan itu akan dilaksanakan, di durasi, kemudian nanti kapan akan dimulai, kemudian kapan akan diselesaikan, gitu. Kemudian di sebelahnya nanti akan terlihat itu yang disebut dengan Gantt chart. Jadi link-link di bawahnya itu adalah menunjukkan ketika misalnya kegiatan proses pendidikan S3 akan dimulai atau perkuliahan akan dimulai setelah proses pendidikan S3 atau proses penerimaan mahasiswa itu selesai dilaksanakan, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sepertinya banyak pertanyaan terkait dengan Project Libre. Jadi Mas Nova bisa membantu ya untuk bagaimana cara menginstalnya. Mungkin Bapak Ibu sekarang di Mas Nova sedang buka misalnya mulai dari websitenya dulu. Jadi Mas Nova yang menjalankan, saya yang bicara ya. Baiklah. Baik, sekarang Bapak Ibu bisa membuka, mungkin kita akan pelan-pelan aja ya. Sekarang Bapak Ibu bisa membuka dulu website s3fk.ugm.ac.id. Baik, saya ulang ya, websitenya adalah s3fk.ugm.ac.id. Sudah dibuka ya? Oke, sekarang adalah klik di sebelah kanan, ini adalah preparation course untuk, Mas balik lagi Mas. Jangan cepat-cepat. Saya aja nggak bisa ngikutin, apalagi Bapak Ibu yang sekarang terkendala dengan lokasi dan adanya delay mungkin koneksi gitu ya. Jadi sekarang sudah terbuka untuk websitenya. Kemudian di sebelah kanan itu ada preparation course untuk Pradoktor tahun 2005, ada kotak berwarna hijau. Di situ ada tulisan warna merah. Nah, itu bisa diklik dulu. Baik, setelah diklik nanti akan terdirect dengan khusus program Pradoktor 2015. Ya. Di manakah itu tempatnya, Mas? Oke, kita buka jadwal Pradoktor tahap 2 ya kalau nggak salah ya. Oke, tahap 2
Di sana ada yang namanya manajemen project. Oke, bisa diklik. Nah, kemudian ada di bawah ya Mas Nova ya. Nah, di antara jadwal itu ada link untuk software Windows, ada link untuk software Apple Mac ya. Sebenarnya isinya sama kan ya Mas ya? Project Libre. Akan langsung otomatis masuk ke Project Libre karena untuk Microsoft Project memang berbayar sehingga ada trialnya kurang lebih 10 atau 15 hari gitu ya, kurang lebih ya, sekitar 2 minggu. Jadi nanti Bapak Ibu itu versi trialnya, jadi takutnya kesulitan, jadi kemarin dari Mas Nova dan Mas Mustafa juga mencarikan yang bisa diinstal di laptop Bapak Ibu sekalian tanpa harus memasukkan pembayarannya, kita yang versi free-nya aja seperti itu. Oke, jika di laptop Bapak Ibu sekarang sudah muncul ada tulisan Project Libre, kemudian ada download yang warna hijau. Semoga di laptop Bapak Ibu juga warnanya hijau ya, karena di sini juga warnanya hijau gitu. Ya, baik itu diklik nanti secara direct akan masuk ke langsung untuk di download filenya. Nah, diperbesar Mas. Oke. Itu otomatis ya Mas Roma ya. Secara otomatis Project Libre. Jadi apa yang terjadi dengan laptop saya? Jadi saya harus 2 kali install, memang agak sulit gitu. Seperti yang tadi Pak siapa ya sampaikan, kayaknya sulit banget nih downloadnya gitu. Mungkin bagi yang menggunakan Mac itu akan secara otomatis terdownload atau sama ya sebetulnya. Oke. Coba dilihat ada kesulitan nggak dari Bapak Ibu ketika download Project Libre? Oke, di sini ada pertanyaan dari Ibu Rosmelia Malik. Yang saya install itu Serena Open Project. Kurang lebih sih sama Ibu ya, tetapi yang saat ini akan akan dipelajari yang Project Libre yang lebih simpel, sehingga nanti biar kita sama nanti biar tidak terlalu berbeda. Nanti mungkin Ibu bisa mengikuti dulu saja. Atau bisa mendownload sesuai dengan yang disarankan ya, untuk sesuai dengan link yang diberikan seperti itu. Sampai dengan mendownload, apakah sudah terdownload semua atau ada kesulitan dari Bapak Ibu? Baik, selamat siang Bu Dewi. Halo, selamat siang Bu Dewi. Halo. Dengan Bu Dewi? Apakah sudah bisa menginstal? Ini kita akan trial dengan salah satu komputer. 12.000. Iya, sudah sampai di direct link ya, Ibu? Oke. Baik. Sampai downloadnya selesai ya Bu Dewi ya? Iya. Kurang lebih sekitar Cuman saya masih bingung tampilannya ini, Ibu. Tampilannya kenapa Ibu? Enggak, ini kan tadi dicontohkan Mas Nova itu kan sampai Project Library, kemudian second 20 sampai habis itu, kemudian nanti itu kalau sudah tahu terinstall itu bagaimana Ibu? Mungkin Mas Nova bisa ini ya. Oke Ibu, atau Ibu Dewi ya. Nanti Bu, nanti kan setelah tadi dibuka linknya, nanti akan langsung itu Ibu, langsung terdownload. Jadi nanti kan, nanti kan masuk ke yang ini, yang link software untuk Windows. Nah, kemudian nanti akan masuk Salesforce. Kemudian, saya software Apple.
Iya, download ini, Bu. Iya. Nanti silahkan diklik download, nanti otomatis akan sudah terdownload di sendiri, Bu. Biasanya tuh ada gitu. bagian download. Nah, kita coba cek ya. Kurang lebih kalau untuk Windows itu sekitar 12-an MB, Bu. Kalau yang untuk Mac itu 70 1,5 11 MB. Sini 11 MB ya keterangannya ya Mas Nova? Ya 11 MB. Ya 11 MB, 11,6 MB. Oh, oke, Bu. Ini bisa dilihat, Bu, di gambar saya. Iya. Ini Ibu menggunakan Mac. Windows. Oh, iya. Mac. Nah, ini Alhamdulillah sih ini sudah kelihatan ya Mas ya tampilannya setelah saya buka di download. Oh iya, Bu, sebentar. Ya, halo. Saya dulu sudah sempat download tapi gimana ya? Baik, sepertinya kecepatan mengetik dengan berbicara lebih cepat Mas Nova ya. Jadi saya akan mandu Mas Nova di sini. Nanti setelah Bapak Ibu sudah bisa mendownload kelihatan ya Bu ya yang dipandu oleh Mas Nova di sana? Iya. Kemudian installer itu diklik double klik 2 kali, itu akan secara otomatis terbuka seperti Iya. Sudah Ibu ya. Drag masukkan di aplikasi. Berhubung saya tidak pakai Mac, hanya Mas Nova yang bisa mengoperasikan ini. Seperti itu Bu Dewi. Dimasukkan project library dimasukkan ke dalam aplikasi. Di drag. Ya, sudah Ibu. Oke, baik, dibuka aplikasinya. Banyak sekali ya. Di sana sudah akan terlihat project library. Seperti itu. Iya. Sudah ya? Sudah. Ya, baik Ibu. Saya akan relay dengan yang lain dulu. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Ibu, sama-sama Ibu. Baik, di sini ada pertanyaan dari Bu Ernawati ya. Saya kok apa tadi? Oke, baik Ibu Dewi sudah bisa. Kemudian Bu Ernawati, ini apa terjadi Mas? Katanya kok tidak sama dengan yang Mas Nova download. Nah, Mas ngasih downloadnya sama kan ya? Oh, oke, baik. Oke, baik. Ibu Ernawati, nanti mungkin atau sekarang mau di calling dulu. Jadi kalau misalnya sepertinya memang ada link yang langsung aja nanti di apa namanya oke. Nanti Bapak Ibu bisa download melalui link software Windows atau Apple yang memang sudah disiapkan di sana, sehingga mungkin tampilannya bisa sama ya, mudah-mudahan ya Mas Nova ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti setelah download itu tampilannya sudah bisa sama seperti itu. Mungkin bisa dilihatkan contohnya dulu Mas yang sudah Oke, di sini sebetulnya saya membuatnya dalam Microsoft Project. Ternyata dibuka di Project Libre juga itu ternyata bisa, sehingga saya tidak khawatir lagi gitu. Ternyata itu adalah aplikasi yang mirip, umum, dan bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu. Dan itu nanti kita akan lebih fokusnya adalah di penjadwalan. Kalau misalnya untuk pembiayaan, detailnya nanti bisa menggunakan Excel. Saya sarankan untuk menggunakan Excel untuk penghitungan biayanya, tapi untuk Project Libre di sini sebagai alat bantu untuk membantu Bapak Ibu dalam proses penjadwalan. Seperti itu. Di sini sangat mudah. Mungkin Mas Nova bisa kita coba-coba dulu ya sebelum nanti
kita mau selesai jam berapa nih? Mungkin bisa buka aplikasi yang baru dulu. Nanti mungkin detailnya akan kita sampaikan minggu depan ya, untuk detailnya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu nanti, ini kita hanya coba-coba dulu ya, hanya memperlihatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu bahwa ini mudah-mudahan mudah, sehingga ketika Bapak Ibu mencoba membuka aplikasi yang baru, nanti akan muncul, ya buka aplikasi baru saja, membuka Project Libre. Nah, di sana ada create project, itu diklik saja. Kemudian project name-nya mungkin kita filenya kita namain program pradoktor gitu ya. Coba diketik aja seperti Bapak Ibu mengetik di di Microsoft Word atau Excel. Kemudian ini miliknya siapa, manajernya siapa. Mungkin nanti ya mungkin kita atau bisa mencantumkan nama Bapak Ibu. Kemudian startnya kita dari tanggal sekarang aja ya. Nah, itu ketika diklik nanti di sana akan muncul kapan kita akan mulai pekerjaan atau program ini dilaksanakan. Berhubung kita sekarang tanggal 7, kita akan mulai di tanggal 7, diklik saja. Kemudian ada note atau tidak, ataupun ada note, silahkan dituliskan di sana, ataupun kalaupun tidak, di oke saja. Oke, nah itu ini adalah tampilan awal dari Project Libre di sini. Coba kita coba ketik ya Mas ya. Untuk dicoba di yang pertama di name itu kita tulis program ya ini aja, persiapan. Kita ketik persiapan di sana. Kemudian di enter. Oke. Pokoknya nanti Bapak Ibu tuangkan dulu semua idenya, mulai dari persiapan, mulai dari perencanaan, mulai dari sampai dengan tahap implementasi atau pelaksanaan kegiatan, sampai dengan nanti proses terminasi. Jadi pada saat persiapan nanti apa-apa saja yang perlu dimasukkan. Kemudian coba untuk yang kedua Mas, misalnya kalau persiapan apa aja yang dilakukan ya? Ya, untuk persiapan pra-proposal gitu misalnya. Diketik dulu aja, kemudian nanti kemudian di enter. Nah, secara otomatis di sana secara durasi dan startnya juga akan hanya dialokasikan 1 hari saja di hari ini. Karena kita men-setnya juga cuma 1 hari di hari ini saja. Gitu. Tapi Bapak Ibu nanti jangan khawatir, itu akan bisa diubah. Kemudian pokoknya semua ketikkan dulu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira planningnya untuk mencapai agar program dokter Bapak Ibu bisa selesai dilaksanakan. Misalnya mulai dari persiapan, bertemu dengan pembimbing itu bisa ada beberapa, misalnya pembimbing pertama itu mau berapa kali pertemuan, pembimbing kedua mau berapa kali pertemuan, itu bisa dilaksanakan. Kemudian ketika misalnya di baris nomor 2 dan nomor 3 itu merupakan sub dari persiapan, di blok saja misalnya. Ini seperti Excel, sebetulnya seperti Excel Mas Nova. Jadi blok, kemudian Anda masuk di task, diklik tasknya, kemudian di indent. Ya, sekarang program pradoktor dan mencari calon pembimbing itu merupakan bagian dari persiapan seperti itu. Jadi kalaupun diklik persiapannya, tanda minusnya itu coba diklik apa? Nah, itu akan hilang karena tadi 2 kegiatan itu merupakan sub dari kegiatan persiapan. Ya, itu diklik lagi juga bisa. Ya, seperti itu. Atau misalnya pra proposal membutuhkan waktu 7 hari. Diketik aja di durasinya 7 hari. 7. Langsung diketik 7. Ya. Maka secara otomatis di sana mulai terset tanggalnya juga akan berubah.
Gitu. Nah, kenapa waktu persiapannya juga tetap dia juga akan berubah, itu merupakan penambahan dari hari-hari sebelumnya gitu. Dan misalnya predecessor di sini saya akan mencari pembimbing kalau proposalnya sudah selesai. Jadi taruh kursornya di predecessor di sini di bawahnya. Nah, berarti mencari pembimbing itu bisa dilaksanakan ketika pra proposalnya selesai, sehingga ini ada keterkaitan kegiatan satu dan kegiatan yang lain. Nah, di situ diketik aja angka 2